Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo siswa dan siswi cerdas, apa kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik dong ya. Bertemu lagi dengan saya Cipta Wahyu Marwana, mahasiswa program studi pendidikan biologi Universitas Lampung. Nah, berhubung saat ini kita tengah menghadapi pandemi COVID-19 yang menyebabkan aktivitas kita mulai dari sekolah, bekerja, dan yang lainnya dilakukan dengan metode jarak jauh atau di rumah aja. Kemarin di video sebelumnya kita telah bersama-sama membahas tentang struktur dan fungsi bagian-bagian yang dimiliki oleh sel. Biasanya jika teman-teman sekolah seperti biasa, maka teman-teman akan melakukan praktikum di laboratorium untuk melihat sel yang dimiliki oleh tumbuhan dan hewan. Oleh karena saat ini kondisi dan keadaannya berbeda, dan teman-teman tentunya tidak memiliki mikroskop di rumah, sekarang kita akan mendemonstrasikan bagaimana praktikum tersebut dilakukan supaya teman-teman semua memiliki gambaran tentang bentuk sel serta organel-organel yang dimiliki oleh sel hewan maupun sel tumbuhan. Yuk disimak videonya. Nah, untuk mengamati sel tumbuhan, kita menggunakan bawang merah atau Allium cepael. Tentunya teman-teman memiliki bahan ini kan di dapurnya masing-masing. Sedangkan untuk mengamati sel hewan, kita akan menggunakan sel epitelium mulut bagian dalam. Yang pertama, kita akan mengamati sel epidermis yang dimiliki oleh bawang merah ini. Cara kerjanya yaitu dengan mengupas bawang merah, kemudian kita klopek seperti ini. Nah, kita bisa menggunakan silet ataupun menggunakan kukus secara langsung seperti ini. Lalu ambil bagian lapisan bawang merah yang berwarna merah atau ungu ini. Nah, seperti ini. Ambil yang bagian ungu atau yang berwarna merah. Jangan lapisan bawang merah yang berwarna putih ini ya teman-teman. Harus yang berwarna merah atau ungu. Setelah mendapatkan bagian atas bawang merah yang berwarna merah atau ungu ini, kita letakkan di atas kaca objek. Karena kita di rumah tentunya mengalami keterbatasan alat dan bahan, saya mengibaratkan ini sebagai kaca objeknya. Taruh spesimen di atas kaca objek. Oke, kemudian tetesi spesimen ini dengan 1-2 tetes air, kemudian tutup dengan kaca penutup objek seperti ini. Kita tutup. Setelah itu, kita amati menggunakan mikroskop dari perbesaran yang paling rendah sampai yang paling tinggi ya teman-teman. Lanjut, sekarang saatnya kita mengamati sel hewan ya teman-teman. Nah, untuk mengambil sel epitelium mulut bagian dalam, kita menggunakan tusuk gigi. Bisa juga menggunakan cotton bud. Caranya dengan mengorek mulut sebelah pipi bagian dalam menggunakan ini. Buka mulut, kemudian korek sedikit saja. Tidak usah terlalu kuat supaya tidak terluka. Lalu letakkan di atas kaca objek. Diratakan ya supaya sel epitelnya tidak bertumpuk satu sama lain. Nah, setelah itu tetesi sel epitelium ini menggunakan metilen biru. Nah, untuk teman-teman yang belum tahu metilen biru itu seperti apa, jadi metilen biru itu seperti tinta pena warna biru, tetapi sifatnya lebih cair atau encer. Setelah ditetesi 1-2 tetes metilen biru, kemudian kita tutup menggunakan kaca penutup objek, seperti ini. Kemudian kita amati menggunakan mikroskop dari perbesaran yang paling lemah sampai perbesaran yang tinggi ya. Nah, untuk menambah gambaran teman-teman setelah melakukan demonstrasi ini, di sini saya mempunyai tabel pengamatan sel bawang merah dan sel epitelium. Yang pertama, pada sel bawang merah ditemukan dinding sel, inti sel atau nukleus dan terlihat sitoplasmanya. Sedangkan pada sel epitelium ditemukan inti sel atau nukleus dan membran sel. Nah, ada juga nih pertanyaan untuk teman-teman semua. Yang pertama yaitu, mengapa kita menggunakan lapisan bawang merah bagian atas yang berwarna ungu atau merah untuk spesimen dan bukan menggunakan lapisan bawah yang berwarna putih? Yang kedua, apa fungsi metilen biru yang tadi kita teteskan pada sel epitelium pipi? Bagi teman-teman yang tahu jawabannya, boleh dituliskan di kolom komentar ya. Terima kasih. Jadi begitu ya bentuk
dan organel sel yang dimiliki oleh sel tumbuhan maupun sel hewan. Baiklah, sayangnya cukup sekian dulu video saya kali ini. Semoga kalian bisa mendapatkan pengetahuan yang lebih luas setelah menonton video ini ya. Dan jangan lupa selalu menjaga kesehatan dan menerapkan protokol kesehatan ketika beraktivitas di luar rumah. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam siswa cerdas Indonesia.